binatang sholatnya yang mengikuti matahari terbit, karena hewan mencari makanan itu kan seperti hewan domba kan pagi makanannya dari rumput, itu sholat juga. Domba mencari rumput itu sholat? Iya betul, mencari makan itu sholat. Jadi Bapak sehari sholatnya sekali? Iya, malam aja. Malam mulai terbenamnya matahari hingga fajar. Sholatnya Bapak gimana tuh caranya sholat? Iya masuk Islam, nanti saya ajari. Ganti-ganti masuk. Sahabat baru bisa. Karena apa? Sahabat itu kan pengakuan bahwa Muhammad itu tubuh kita, seorang manusia. Karena Muhammad itu kan seorang laki-laki dan seorang wanita yang disatukan menjadi nama atau kalimat Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan tokoh sejarah menurut Bapak? Bukan tokoh sejarah. Ya. Oh, ini Bapak Muhammad yang sering di Edis TV. Ya, betul. Sore, Pak. Ya, selamat sore, Bu. Gimana, Pak? Masih Islam aja, Pak? Iya, pasti. Karena kan memang nggak ada agama selain Islam. Loh, memang Tuhan menciptakan agama? Ya, memang Islam itu agama. Bukan ya, kan? Apakah Tuhan menciptakan agama? Tidak, iya, memang menciptakan agama. Islam itu adalah agama. Agama itu adalah Islam itu adalah perbuatan ayah dan ibu. Lahirlah kita. Itu Islam. Islam perbuatan ayah dan ibu. Maksudnya gimana? Iya, betul. Ayah dan ibu kan berbuat. Ya kan? Berbuat kemudian mengandung. Lahirlah saya, itu Islam. Ya. Jadi nggak ada agama selain Islam. Karena apa? Siapa? Islam itu akar katanya apa, Pak? Islam itu akar kata dari perbuatan alat kelamin laki-laki dan wanita dipertemukan, lahirlah anak. Sebentar. Arti kata Islam. Ya. Iya, Islam itu perbuatan yang mempertemukan alat kelamin laki-laki dan wanita. Kemudian wanita itu mengandung, lahirlah anak. Itu Islam. Islam itu wik itu, Pak? Iya, betul. Kok bisa Bapak dapat definisi Islam itu artinya wik itu dari mana, Pak? Ya itu Islam itu artinya itu oleh karena al-hayat juga tercipta dari Islam. Karena adanya al-hayat itu kan perbuatan dari abah dan ibu dan bapak, ya kan? Iya, betul. Ya. Saya dilahirkan dari ibu dan bapak saya. Ya, itu Islam. Oh, jadi Islam itu adalah perbuatan melakukan hubungan intim. Betul. Itu Islam. Jadi bukan manusia saja, hewan pun Islam. Kan perbuatannya sama. Oh, pantas di dalam agama Bapak itu semua binatang itu agamanya Islam ya? Iya, betul. Karena kan tercipta dari perbuatan. Oke, sekarang kalau dalam agama Bapak setan itu Islam nggak? Kalau setan tidak, bukan Islam setan itu. Tapi setan kan Muslim, Pak, di dalam hadismu, Pak. Oh, saya nggak percaya tapi kan ilmu kira-kira. Ilmu menganalisa. Islamnya ini Islam Sunni. Tapi Bapak ini Islam Sunni kan?
Saya tidak Islam, siapa? Bukan Sunni, bukan siapapun, tapi yang jelas adalah Islam gitu aja. Tapi Bapak hanya percaya Quran saja, Bapak nggak percaya hadis? Betul, nggak percaya, saya percaya hadis. Kenapa Pak? Kenapa Bapak nggak percaya hadis? Ya karena hadis kan ilmu mutasabihat. Jadi mentakwilkan Al-Quran yang nggak jelas akhirnya gitu. Nah, kalau Bapak nggak percaya hadis, terus Bapak nggak melakukan sholat, sunat gitu? Ya kalau di dalam Al-Quran sendiri masalah sholat, ya kan. Mana ada ayat yang dikatakan untuk sholat lima waktu, mana saya tanya. Kalau di dalam Al-Quran menurut Bapak sholat itu berapa waktu? Satu waktu sejak matahari terbenam sampai fajar itu sholatnya untuk nabi-nabi, disebut juga bisa untuk manusia. Sedangkan sholatnya mulai fajar hingga maghrib itu sholatnya tumbuh-tumbuhan. Begitu kalau di dalam Islam. Fajar sampai maghrib sholatnya tumbuh-tumbuhan. Iya. Maksudnya tumbuh-tumbuhan tomat, apel itu sholat Pak? Seluruhnya tanpa terkecuali. Iya, betul saya. Kenapa ya? Ini berat saudara-saudara. Ini berat. Baru dengar ada tumbuh-tumbuhan sholat, tuh pernah dengar nggak? Betul. Karena kalau tidak, dari mana Pak ayatnya di dalam Quran di mana ada tumbuh-tumbuhan itu sholat? Ya karena apa? Semenjak terbit matahari itu pergerakan dari tumbuh-tumbuhan. Begitu pergerakan itu artinya adalah akar itu kan dijadikan kepala untuk mencari air kehidupan, untuk membuahi tomat, seluruh buah-buahan. Itu sholatnya tumbuh-tumbuhan seluruhnya. Jadi maksud sholat itu menyerap air gitu dari tanah? Ya kalau di dalam ilmu tumbuh-tumbuhan betul. Jadi air tumbuh-tumbuhan itu maksudnya sedang berwudu begitu waktu dia menyerap air? Bukan berwudu, tetapi dia akan mencari air kehidupan. Gitu. Air kehidupan itu juga. Ngadi deh, Bapak nih ngelawak kali bercanda. Loh, enggak serius saya ngomong. Sekarang saya tanya ya. Terus kalau binatang sholatnya jam berapa? Kalau sebuah binatang sholatnya yang mengikuti matahari terbit, karena hewan mencari makanan itu kan seperti hewan domba kan pagi makan mencari rumput, itu sholat juga. Domba mencari rumput itu sholat? Iya betul, mencari makan itu sholat. Jadi Bapak sehari sholatnya sekali? Iya malam aja. Malam mulai terbenamnya matahari hingga fajar. Sholatnya Bapak gimana tuh caranya sholat? Iya masuk Islam nanti saya ajari dalam Islam. Ngadi-ngadi masuk. Sahabat baru bisa. Karena apa? Sahabat itu kan pengakuan bahwa Muhammad itu tubuh kita seorang manusia. Karena Muhammad itu kan seorang laki-laki dan seorang wanita yang disatukan menjadi nama atau kalimat Muhammad. Begitu. Jadi Muhammad itu bukan tokoh sejarah menurut Bapak? Bukan tokoh sejarah. Karena Muhammad ada nggak seorang nabi abad ke-7 lahir tahun 570 itu yang di Mekah namanya Abdullah bin siapa namanya? Muhammad bin Abdullah itu ada nggak Pak tokoh itu di dalam? Ada itu nabi yang berlalu yang disebut di dalam Al-Quran itu nabi yang berlalu. Muhammad tapi ma-nya belum tertata, artinya huruf mimnya itu belum double. Itu dianggap di dalam Al-Quran nabi yang telah berlalu, ditulis di surat Al-Imran ayat 144. Itu Muhammad, bukan Muhammad, bukan. Al-Imran 1. Al-Imran 104.
Al-Imran ayat 3, surat 3 ayat 144. Apa bunyinya, Pak? Ya, sebentar saya buka ya. Kok double suaranya ya? Enggak kok, di tempat aku enggak double. Mungkin pakai 2 HP di situ, di live. Enggak. Satu aja. Al-Imran ayat berapa? 144. Kok gue baru denger ini? Instagram Ya, ini adalah pernikahan. Al-Quran yang berkata. Itu mungkin itu. ya. Di situ Mbak Al-Hayat ya kan, bisa nggak membaca sedikit saja ayat yang pertama, yang disebut dengan wama. Enggak, coba Bapak terjemahkan. Ini aku ada bahasa Inggrisnya. Ya. Bahasanya apa? Oke, siap. Bentar, aku terjemahin bahasa Indonesia dulu. Ya. Oh, ini aku pakai bahasa Inggris. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Terus baca terus. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Ya berarti kan ini kan maksudnya kan pada zaman Muhammad itu rasul. Sebelumnya ada beberapa rasul sebelum dia, begitu kan maksudnya? Ada, ya, karena sebelum Muhammad yang belum tersabda itu kan sebelumnya ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, sampai dengan Nabi Adam. Begitu. Jadi Muhammad ini bukan tokoh nyata, Pak, menurut Bapak? Nyata, cuma belum sempurna. Belum disempurna. Belum. Katanya Muhammad bukan tokoh nyata, bukan tokoh historis. Ya, itu tokoh nyata. Tokoh nyata. Kalau Muhammad itu tokoh nyata, tapi belum sempurna. Nabi Muhammad itu belum sempurna menurut Bapak? Muhammad bukan Muhammad ya, berbeda. Bukan, yang saya tanya di dalam Quran ini loh, yang menerima wahyu. Muhammad yang menerima wahyu. Emang ada Muhammad yang lain dalam Quran, Pak? Ada, kan di dalam Al-Aqsab juga disebutkan itu Muhammad yang sempurna, karena juga disebut penutup para nabi. Begitu. Oh, jadi Muhammad di Quran Al-Imran sama yang di mana tadi? As-Saffat. Al-Aqsab itu berbeda orang gitu maksud Bapak? Berbeda orang, ya betul. Karena akan penyempurnaan demi penyempurnaan. Oh, jadi Muhammad di Al-Imran dengan di Al-Azab itu beda orang? Beda. Berarti ada berapa Muhammad dalam Quran Bapak? Kalau di dalam Muhammad dan penyempurnaan ya, Muhammad, Maya yang belum tersabda, kemudian Muhammad di Al-Aqsab, Maya yang sudah tersabda, kemudian Muhammad di surat Al-Fatah 4829, Muhammad mana lagi? Munya tersabda, Maya tersabda, itulah disebut Muhammadur Rasulullah, utusan Allah. Enggak, jadi ada beberapa orang Muhammad di dalam Quran. Cuma tiga aja penyempurnaan itu. Muhammad, terus Muhammad, terus Munya tersabda double. Muhammad. Oh, ada Muhammad, ada Muhammad. Betul. Karena kan lebih sebelumnya akan kalau dari Muhammad turun ke Al-Aqsab, Muhammad turun ke yang awal yang berlalu Muhammad, tapi ringan pengucapannya agak lebih berat. Kemudian di Al-Fatah 29 itu lebih berat karena sudah menjadi Muhammadur Rasulullah, utusan Allah. Oke, berarti di surat Al-Fatah, di Al-Azab, dan Al-Imran ini 3 orang berbeda-beda. Berbeda. Tambah pusing nih saya, Pak, ini tambah garu-garu kepala di gue nih. Iya. Di situ letaknya.
Nggak ngerti saya nih Pak. Ya, oke, kalau begitu saya tanya boleh nggak? Barangkali bisa menjawab. Belum selesai Ya. nanya Quran kok Bapak nanya mulu. Ya, nggak ngerti terus apa? Terus cacat baru tahu. Loh, bagaimana mungkin saya ada sesuatu yang saya tidak tahu? Ya, oleh karena Oke, itu saya supaya tanya. punya tubuh. Jadi menurut Bapak, Muhammad di abad ke-7 yang menerima kitab Quran ini, dari 3 Muhammad ini yang mana yang menerima wahyu Quran? Kalau yang menerima wahyu Al-Quran seutuhnya itu ada di surat Al-Fatah, surat ke-48, ayat ke-29. Berarti Itu dari yang 3 ada. Muhammad ini hanya 1 orang yang Iya. menerima wahyu. Betul. Agak lain rupanya aku tengok kok Pak. Agak lain rupanya aku tengok kau. Iya. Gimana nih Ya, menurut baru tahu. teman-teman di bawah nih? Ada 3 Iya, Muhammad suara dalam Quran. cacat. Yang menerima wahyu Muhammad yang di surat Al-Fatah. Ya, itu yang menerima wahyu di surat kita sempurna seutuhnya di surat Al-Fatah ayat Terus tadi Islam, apa kata ke-29. Bapak tadi Islam tadi? Islam itu perbuatan, ayat dan ibu, lahirlah kita, Jadi anak-anak Islam itu itu Islam. adalah wik-wik. Betul. Maka nanti di surga di apa namanya di jannah itu juga kesibukannya Oh, berwik-wik. enggak nggak ada. ada Enggak ada di sana wik-wik. Lah terus bidadari bermata jeli di surat An-Naba 33 Iya. itu apa Pak? Itu Itu 69 nanti di sana. Enggak ada Nggak ada perbuatan perbuatan fisik wik-wik lagi. lagi. Apa Pak? 69 apa itu? Iya. Iya. Apa itu maksudnya Pak? Nggak ngerti aku. Gimana sih Bapak ini? Ya, oleh karena itu, kenapa Nabi Muhammad Di bisa An-Naba mengalahkan? nih aku bacakan nih An-Naba. Iya. Surah An-Naba Ya. ayat 33 nih Bu. Itu tafsirnya aja disediakan bidadari bermata jeli sebagai kenikmatan seksual. Tidak ada seksual di sana. Sudah tidak ada perbuatan, enggak ada. Loh. Lah terus tafsir Ibn Katsir Al-Jalalain Seksual. salah. Ya, kalau menurut tafsirnya dianggap seksual seperti yang dilakukan di dunia itu salah. Karena di sana sudah tidak ada perbuatan. Untuk itu enggak ada. Tapi ini tafsir imam-imam Bapak mengatakan itu adalah nih bidadari yang diberikan untuk kenikmatan seksual, betul? Ya, itu kan orang-orang yang mentakwil ayat Al-Quran yang tidak tahu yang sesungguhnya, sehingga disebut mutasabihat, orang-orang yang mentakwilkan Al-Quran. Oke, berarti untuk apa dapat bidadari itu Pak di jannah? Ya kan bisa juga seorang rasul ya, satu orang sajalah bisa mengalahkan 70 bidadari, semua bisa terima tanpa bersetubuh. Satu orang rasul, Ya, satu orang nabi, jangan sebut nabi aja lah. satu orang nabi. Ya, Heeh. bisa mengalahkan 72 bidadari. Mengalahkan tuh maksudnya apa Pak? Mengalahkan. Mengklimakkan, memfiniskan, memberikan Maka dalam kenikmatan. hubungan seksual. Tidak seksual. Tidak. Maksudnya gimana sih? Bapak ini nggak jelas deh Iya. ngomongnya. Ya karena saya kan nggak ngerti kalau bahasa Jawa itu ngereco gitu. Kalau bahasa Jawa. Apa? Ngereco. Ngereco tuh apa Pak? Ya 69 itu kalau wanitanya nggak tahu ya Ada yang tahu nggak sih? ngereco gitu loh. Bentar. Bidadari itu kan wanita-wanita, betul? Betul. Ditulisnya berpayudara montok, betul? Betul. Nah, untuk apa bidadari itu, Pak? Kan dijelaskan di dalam tafsir ada untuk kenikmatan seksual, betul? Kalau seksual tidak. Terus untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan, ya kan memberikan kenikmatan. Kenikmatan apa Melakukan maksudnya, Pak? seksual. Hah? Kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan seksual toh?
Iya, kalau disebut seksual, ya, tetapi tidak masuk ke dalam mempertemukan alat kelamin, nggak ada di sana untuk mempertemukan alat kelamin, nggak ada. Sebentar. Kenikmatan seksual tapi alat kelaminnya tidak bertemu, terus gimana caranya itu Pak? Ya bisa saya dengan lidah, ya kan, untuk memfiniskan mereka itu dengan lidah di sana. Ya, begitu pula ini ajaran Islam. Iya, seperti itu di surga. Dengan lidah aja 70 bidadari bisa terima semua. Gitu loh. Loh, Bapak gimana? Bapak itu berhubungan seksual dengan bidadari ini lewat lidah. Iya, lidah. Wes, Bapak ini lebih parah nih ya Pak ya. Bentar, jangan diturunkan ya. Saya nanti mau tanya barangkali bisa menjawab. 7 tahun saya tiap hari berdialog dengan Muslim. Ini Pak ini agak lain ini rupanya ini. Iya betul, Bapak seperti itu. Lo bukan betul Pak, Bapak itu dapat dari itu mazhab apa sih Bapak? Mazhabnya itu apa Pak? Islam apa Bapak? Ya, Al-Quran berkata seperti itu memangnya. Mana di mana? Ya, satu contoh di surat Al-Ikhlas. Ya kan, ayat 1, Ahadun. Yang diberikan simbol 69. Itu kan laki dan wanita melakukan 69. Maksudnya 69 itu posisi seks? Iya, betul. Di mana surat Al-Ikhlas? Hah? Di surat Al-Ikhlas ada posisi seks? Ayat 1. Sekarang pula aku ini. Sebentar, surat apa tadi Pak? Al-Ikhlas. Berarti surat 112. Gini aja, jangan di situ. Di surat Al-Ahzab ada yang lengkap, namanya sudah jelas. Bukan Al-Ikhlas. Al-Ahzab. Ya, itu permulaan. Coba aku tengok. Surah Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 33 40. Ayat 33 ayat 40. Coba aku tengok. Surat ketiga ayat 40. Kok baru kedengar ini pula ada posisi 69? Ya baca aja, lihat aja ayatnya, jangan tafsirannya ya. Ayatnya aja. Ayat 40. Ya. Surah 33. Loh, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di mana posisi seks itu, Pak? Itu gini loh, kan Muhammadun itu masih pacaran. Oleh karena itu tidak bisa disebut bapak dari seorang laki-laki, karena dia masih melakukan. Bapak sehat, Pak? Ya, Bapak udah minum obat belum, Pak? Di ayatnya berbicara seperti itu. Itu lelaki dan wanita. Bentar, ulangi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Menurut Bapak ini posisi seks? Itu masih pacaran, ya 69. Pacaran sama siapa, Pak? Ya, kan orang pacaran kan saling memuaskan, itu tidak boleh melakukan mempertemukan alat kelamin dengan alat kelamin, itu tidak boleh. Ini maksudnya Muhammad pacaran sama orang lain? Iya, sama wanita disebut di situ ya. Mana sama wanita? Orang Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Mana dikatakan sama Muhammad pacaran, Pak? Yang 69-nya itu. Baca ayatnya. Di mana, Pak? Coba 69-nya itu di mana? Coba Bapak bacain bahasa Arabnya, coba. Di mana kata 69? Kan disebut di situ. Coba aku belajar ini ayatnya. Agak lain rupanya Bapak ini. Ayatnya, jangan tafsirannya. Kalau tafsirannya Anda ya udah, mana ayatnya? Coba Bapak bacain bahasa Arabnya, coba. Ya. Kan begini, sudah tersata ya. Penyempurnaan dari Muhammad yang tadi belum tersata. Ya kan? Belum apa? Di sini dikatakan tertasjid itu artinya belum ada tanda. Begini. Maksudnya ayat ketiga tapi dibalik. Muhammad yang belum tersadar. Tersadar. Tertasjid.
Oke. Ya. Terus? Ya. Terus bacain lagi mana 69-nya, saya mau tahu 69-nya di mana? Ya Ya ini ini Muhammadun Muhammadun ini kan ada kode 69 Muhammadun itu. Dun itu loh, Dun itu 69 kodenya. Kata Muhammadun Ayatnya itu coba. kodenya 69 begitu menurut Bapak? Ya Ya ayatnya ayatnya coba dilihat, jangan tafsirnya. Kalau ayatnya tafsirnya nggak ada. Kalau ayatnya ada. Oke, toh abot ya teman-teman, berat. Dari mana Bapak kok bisa mengkaitkan ayat ini dengan posisi seks 69 itu dari mana, Pak? Iya, sesuai dengan yang dikatakan itu ya kan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki. Karena dia belum beranak atau belum menikah. Begitu. Boleh saling memuaskan lelaki dan wanita itu. Ya kan, dengan posisi 69 terutama yang ditulis di sini. Atau dengan kata lain, yang penting bisa memuaskan, tetapi jangan berbuat yang mengakibatkan punya anak. Itu tidak boleh. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 ini. Bapak belajar gini tuh gurunya siapa sih, Pak? Saya mau tahu yang ngajari Bapak kayak gini tuh gurunya siapa, Pak? Ya Al-Quran sendiri yang berkata seperti itu. Enggak, Bapak kok bisa menafsirkan ini sendiri-sendiri? Tidak menafsirkan. Saya bukan orang mutasabihat, tetapi saya orang muhkamatun, kalimat muhkamat, gitu, yang mengalami finish, selesai sehingga bisa menjelaskan. Oke, aku tanya sama Bapak, Adam itu orang mana dalam Quranmu, Pak? Adam itu kan putih dan sari, ya belum ada manusia, hewan pun Adam sudah ada. Adam itu manusia bukan? Kalau disebut kalau manusia ada Adamnya, karena Adam itu kan alat kelamin laki-laki dan wanita, alat untuk pembangkitan. Kalau di dalam tumbuhan juga ada disebut putih benang sari. Bukan, Pak. Merupakan. Bapak percaya di dalam Islam itu ada 25 nabi. Ini lama-lama saya bicara Betul. gila ini sama teman-teman. Betul. Bapak pernah dirawat ya, Pak ya? Yang bener aja, Pak. Bukan, Bapak percaya nggak ada 25 nabi di dalam Islam itu? Betul. Nabi yang pertama siapa? Adam bukan? Ada. Nah, itu manusia bukan? Manusia, bukan manusia, tapi alat kelamin laki-laki dan wanita merupakan alat untuk perkembangbiakan. Adam di dalam Quran Bapak itu bukan manusia, Pak, tapi alat kelamin. Iya, alat kelamin laki-laki dan Bapak ini wanita kok dari tadi kok ada. seputar alat kelamin, Islam Ya artinya memang itu yang ditanyakan terus siapa? Ya coba kita cerita tentang Amerika coba seperti apa, ayo. Berarti Kalau seluruh keluar isi dari Quran, Alkitab. sebentar, Bapak kalau membaca seluruh isi Quran itu berarti seluruh isi Quran itu ayat-ayat tentang hubungan seksual, begitu Pak? Kalau untuk seksual itu kalau sudah menikah ya. Bukan. Ayat Quran ini loh, Bapak kok tadi bisa mengatakan di surah Al-Ahzab ayat 40 itu artinya posisi seks 69. Ya itu intinya di situ. Islam artinya Intinya di weak. situ. Islam artinya weak teman-teman. Iya betul. Oleh karena itu ya kan di awal nama Ishak, Ismail, Adam artinya alat kelamin. Israel, Islam itu kan dari situ semua. Gimana Pak? Kok semua yang Ismail terus apa? Ismail kan Terus Ishak kan terus Israel kan terus Islam juga terus hubungannya apa, Pak? Ya itu namanya kita semua tercipta dari hubungan seorang wanita dan lelaki yang sah, lahirlah anak. Itu Nyambung teman-teman, sakit kepala. Pak, apa hubungannya Islam dengan Ismail, Ishak dan Israel? Hubungannya apa, Pak? Kalau Isdaliyah, kalau dengan Iis Dahlia sama-sama Isnya ada nggak hubungannya sama Islam? Kan nggak ada di kitab di situ. Kalau ada di kitab bisa saya jelaskan. Tetapi kalau mengenai tentang Israel itu artinya menandakan bahwa Ismail
diciptakan dari perbuatan Nabi Ibrahim dengan istrinya, sehingga diikutkan di situ kalimat is. Begitu juga Ishak. Gitu. Sebentar. Jadi, maksudnya Ismail dan Ishak ini hasil perwikwikan menurut Bapak. betul. Ismail dan Ishak itu hasil perwikwikan dari Nabi Ibrahim dengan istrinya. Lahirlah Ishak dengan Ismail. Nah itu kan udah jelas toh Pak. Ya iya itu saya jelaskan lagi supaya paham. Ada satu is lagi namanya Isa di dalam Quranmu. Kenapa Isa itu hasil perwikwikan? Bukan, kalau Isa itu kan beda. Beda kalau Isa. Loh, kan tadi Bapak bilang Islam tuh artinya wikwik. Islam artinya wikwik. Terus ada hubungannya sama Ismail, Ishak sama Israel. Lah kalau Isa nggak hasil perwikwikan juga? Iya kalau Isa itu diwikwik, bukan perwikwikan. Hah? Isa di Quran Bapak itu diwikwik? Iya. Sama siapa? Bukan diwikwik, bukan diwikwik. Bukan. Katut dengan kalimat wikwik tadi. Gak. Kalau Isa dalam Quran Bapak itu kenapa bukan hasil hubungan suami istri? Tidak, karena Isa itu kan zakarnya seorang wanita. Isa zakarnya seorang wanita. Betul yang disunat itu loh. Sejak kapan Pak wanita itu punya zakar? Mungkin nggak pernah diperiksa yang di atas kecil itu loh. Pak, wanita yang punya zakar itu cuma satu, namanya Lucinta Luna. Gimana sih? Wanita yang punya zakar tuh namanya Lucinta Luna, Pak. Kalau di dalam Isa Islam yang dibilang disunat zakar itu, wanita. yang disunat itu loh, itu Nabi Isa. Wah, Bapak ngaco nih kayaknya nih. Itu namanya zakar, zakarnya seorang wanita. Isa itu artinya zakarnya seorang wanita menurut Bapak? Betul. Bapak kira-kira udah minum obat belum sih Pak hari ini, Pak? Ya oleh karena itu disebutkan di surat Ali Imran ya kan. Apa kata surat kalimat 9. Kata surat Al Imran apa memang? Ya, Apa dibilang? Berarti seluruh sesungguhnya Isa. Kan dong, Pak. Ya karena gini loh. Di dalam surat Al Imran, sesungguhnya Isa, penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Artinya Adam dengan Nabi. Maksudnya gini, alat kelamin laki-laki dengan zakarnya wanita itu sama, bentuknya sama, sama-sama punya sifat perasa. Begitu. Bentar. Wanita mana yang punya zakar itu, Pak? Kutanya. Semua wanita tanpa terkecuali punya zakar. Hah? Kok kagak punya zakar, Pak, yang benar? Punya, pasti punya, nggak mungkin. Kalau domba nggak punya, kalau hewan nggak punya memang. Kalau manusia punya. Loh, zakar itu Bedanya di artinya situ. alat kelamin laki-laki. Mana mungkin disebut Bukan. perempuan? Kalau alat kelamin itu zakar. Zakar kalau alat kelamin laki-laki. Pakai Z, Lah, ini zakar. apa? Tapi kalau wanita, ya kalau wanita zakar. Pakai DZ. Kalau wanita zakar. Ya. Kalau laki-laki zakar, kalau wanita dezakar. Ya, betul. Jelas itu. Oleh karena itu disebut di surat apa ya? Makin gila ini aku belajar. Di surat Ali Imran ya. Oh Anisa Ya, teman-teman ya. Belum ada gantinya 124. ini. Ayo Muslim siapa yang mau naik? Nanti saya ada pertanyaan ya, satu pertanyaan aja. Bapak ini bener-bener kok bisa belajar kok bahasa Bapak menafsirkan Quran seperti itu tuh dari gurunya siapa lagi nih Bapak ini? Ya ini ya saya sebut di surat An-Nisa ya 124 ya. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita,
dan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kalimat ini tertuju kepada Zakarin. Zakarin itu sunatnya laki dan sunatnya wanita. Inilah Ibrahim, dijelaskan di surat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Oke, Itu Nabi Ibrahim. Sekarang aku tanya, berarti seluruh Quran Bapak itu isinya tentang posisi, seks, perwik-wikan, zakar, alat kelamin laki-laki dan perempuan, betul? Iya. Jadi seluruh isi Quran, menurut Pak Kiamat loh ini ya, bukan menurut saya. Seluruh isi Quran itu isinya tentang perwik-wikan, alat kelamin laki-laki, zakar, zakar, kemudian apa posisi seks, betul? Betul. Lah posisi seksnya itu cuma 69 doang di dalam Quran, ada lagi nggak yang lain? Gak ada, itu aja posisinya. Cuma satu aja. Ya, ada juga di surat Al-Fatun. Apa itu? Al-Ikhlas. Apa di dalamnya? Apa disebutkan di situ? Wallahu a'atun. Artinya? Ya, artinya lelaki dan wanita melakukan 69. Surat Al-Ikhlas ayat berapa, Pak? Ayat 1. Qul huwallahu ahad. Betul. Qul huwallahu ahad itu artinya apa? Wanita dengan laki-laki yang melakukan 69 itu tahap awal yang akan disempurnakan. Qul huwallahu ahad artinya laki-laki dan perempuan melakukan wik-wik, betul Pak? Tidak wik-wik, belum wik-wik, nggak boleh di situ. Oleh karena itu tidak bisa disebut atau tidak disebut apa ya di surat Al-Ikhlas. Oh, qul huwallahu ahad itu artinya laki-laki dan perempuan melakukan posisi 69. Ya, betul. Oh my goodness. Makin berlubang gigi aku ini, teman-teman. Ini. Kok bisa begitu, Pak? Ntar ya saya bacakan ayatnya ya. Bener-bener selama 7 tahun baru sekali aku ketemu tipe yang kayak begini nih, teman-teman. Agak lain Bapak ini. Ini tipe-tipenya si Aldo. Kalau di Kristen ini Aldo, terus si siapa? Luga Tambunan. Ini kayak begini, teman-teman. Agak lain rupanya dia, teman-teman. Bapak dulu nyantri gak sih, Pak? Masuk ke pesantren gak sih, Pak? Ya, kalau ngaji sering tapi tidak menemukan jawaban yang ada pada akal pikiran Bapak bacanya tadi cuma don, Muhammad don, Ahadun, don. Lalu Bapak lihat don 9. Gimana sih Bapak ini? Ya memang itu kode. Hah? Ya memang don itu artinya 69. Coba aku tanya dulu nih sama yang muslim beneran nih. Sebenarnya saya jelaskan di surat Al-Ikhlas ya. Allah tidak ada Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Maksudnya apa? Itu posisi seks juga ini mengaruh kedua ini kepada roh yang tidak beranak dan tidak diperanakan dan mengarah kepada lelaki dan wanita itu yang belum beranak dan belum diperanakan karena dia masih melakukan pacaran awal. Oh, jadi surat Al-Ikhlas itu dia tidak beranak dan tidak diperanakan karena memang baru melakukan posisi 69, belum berwik. Iya betul. Gak boleh gitu gak ada. Ntar aku garuk-garuk kepala dulu nih, teman-teman. Tuh,
Bapak dapat itu dari mana sih, Pak? Ya kalimatnya berkata seperti itu. Terus sekarang Kalimatnya tanya, memang begitu. kalau apa namanya? Gue sampai lupa nih gue mau nanya apa ya. Saya tanya sama Bapak, Allah Bapak itu nyata apa enggak Allahmu itu? Kalau Allah kan asma. Asma itu masuk ke 99 nama yang baik-baik. 99 nama. Iya, asma. Kirain 69 Asmaul nama. Husna. Bukan. Itu asmaul. Ya. Asmaul Husna itu nama yang baik-baik. Ya. Jadi itu hanya salah satu namanya aja. Ya, salah satu namanya yang awal. Oh, jadi itu cuma nama. Kemudian Apa namanya? Iya. Sosoknya ada enggak Allahmu ini? kalau sosoknya yang ikut kepada manusia yang diberikan sifat Rahman Rahim. Itu satu contoh. Saling menyayangi, saling mengasihi. Oke, saya tanya. Apakah Bapak setuju dengan pergi berhaji ke Baitullah di Mekah? Enggak setuju saya. Enggak ada perintah di Al-Quran, enggak ada. Jadi Bapak nggak setuju kalau ada orang Islam naik Nggak haji ke setuju. Mekah? Kenapa Pak? Enggak Kenapa? setuju. Ya karena di Al-Quran Al-Quran nggak enggak ada. ada. Terus siapa? siapa? Oh, di Al-Quran Dari ada orang-orang naik yang- haji ke Mekah. Ya Ya dari orang-orang yang mentakwil Al-Quran yang disebut mutasabihat itu. yang Yang enggak nggak jelas. Jadi Bapak aliran Muhammadun. Ya, Ya Muhammadun Muhammadun saya. saya. Muhammadun Aliran artinya apa di Pak? situ. Muhammadun itu yaitu suami istri. boleh Boleh melakukan melakukan 69, boleh melakukan mempertemukan alat kelamin, lahirlah anak. Itu aja selesai. Semuanya Tapi enggak. harus catat. Rupanya Bapak ini suka sekali 69 ya. Iya, bisa. Betul. Kok bisa begitu Pak? Nikmat, soalnya nikmat. nikmat. Kalau melihat orang yang finish itu wah, luar biasa juga. Bapak itu sudah menikah belum sih Pak? Oh, sudah saya. Berapa istri Bapak itu? Satu. Jadi Bapak dan istri Bapak tuh selalu 69 aja itu? Iya, Iya, Oh, 69. nggak pernah melakukan hubungan Pak? Ya Ya hubungan, hubungan, kalau kalau hubungan nggak punya anak. lah. Heran, saya tambah heran. Jadi Bapak itu tidak setuju naik haji ke Mekah itu menurut Iya. Bapak itu tidak Islam biak. Ya karena Tidak ada ada perintah di Al-Quran. Nggak Nggak ada. ada. Oke, sekarang saya tanya, setuju nggak Bapak bahwa ritual-ritual Islam itu meneruskan ritual agama pagan Quraisy Arab? Ya Ya itu itu terserah urusan mereka. Saya nggak bisa menjawab itu. Yang jelas di Al-Quran nggak ada yang selesai. Penampakan mereka itu ya orang-orang yang nggak mengerti Al-Quran. Oh, jadi Bapak nggak setuju ya ritual muter-muter terus keliling-keliling Nggak ada. cium batu Hajar Aswad itu nggak setuju ya? Nggak ada di Al-Quran. Nggak setuju. Oke, menurut Bapak ritual mencium batu Hajar Aswad dan percaya bahwa batu Hajar Aswad itu menghapus dosa itu menurut Bapak itu pagan tidak? Kalau menghapus dosa sepenuhnya bukan, nggak bisa. Ya, terus Bapak percaya bahwa ada batu itu bisa menghapus dosa? Nggak percaya juga. Ya, agak lain Bapak ini rupanya. Jadi Bapak sholat cuma sehari sekali aja? Iya, kalau malam aja sama istri sholatnya. Nah, sholatnya diranjang pula Pak, 69. Ya Yang kedua kedua ya baca Al-Quran, ya belajar. Karena dari Al-Quran kitabnya. Tapi Bapak baca Quran kok penafsiran Bapak aneh? Ya karena ada saya posisi saya ada di muhkamatun yang tidak mentawil Al-Quran. Itu kalimat Al-Quran memang berbicara begitu. Al-Quran bicara begitu. Iya. Terus kalau di dalam surat 100 itu dikatakan demi kuda berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan di giginya itu artinya apa itu Pak?
Di surat berapa ya? Saya itu Surat kalau Al-Adiyat. lihat ayat. Surat apa? Surat 100 Al-Adiyat. Surat 100. Nah, Ini nggak garuk-garuk kepala ini istrinya. Bapak kerja, Pak? Ya dulu, saya kerja, cuman kerjaan sudah sepi gitu ya, beberapa bulan ini nggak kerja. Kalau dulu saya full kerja. Nah, mungkin itu yang menyebabkan Bapak mentalnya agak terganggu ini kayaknya. Nggak juga tuh, nggak ada hubungannya di situ. Coba apa itu Pak? Ini Pak, apa namanya? Surat Adiyat itu artinya apa coba menurut Bapak? Surat 100 itu coba. Ini muslim aku tanya nggak ada yang tahu nih, coba Bapak. Jangan pula artinya nomor 9 lagi nih ya. Gue jadi penasaran, gue mau searching. Ya, sedikit batuk. Ya, di surat Al-Dariyat ya. Iya. Surat 100. Ya. Apa Pak katanya gitu? Ya, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Dan kuda yang menjejutkan api dengan pukulan. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Robnya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Ya, sudah gitu aja. Nah, artinya apa Pak? Apa hubungannya demi kuda berlari terengah-engah sama itu tadi coba? Ya itu tadi kalau dihubungkan dengan kalimat akhir ya kan, kuda yang terengah itu sama halnya orang yang jauh dengan Robnya atau tuanya begitu. Karena memang sudah dijelaskan di surat ayat 10 ini ya kan. 9. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Itu menceritakan tentang orang-orang kaya yang lupa dengan Tuhannya, sudah banyak harta melimpah, tapi lupa. Bapak kayaknya ngarang deh. Ya itu memang ayatnya berkata seperti itu. Aku tanya sekarang sama Bapak, kenapa manusia itu harus mati Pak menurut Bapak? Yang mati itu kan jasadnya. Ya, pertanyaan saya kenapa manusia harus mati? Apakah menurut Bapak manusia diciptakan untuk mati? Kalau jasad ya, karena kan tidak mungkin namanya jasad kan namanya tua itu sudah rapuh. Gak mungkin bisa hidup selamanya. Tetapi kalau sudah bersama roh, di sinilah akan kekal hidup selamanya. Begitu. Lah kan roh kita ada di dalam diri kita. Iya betul. Orang ini yang jadi saksi nanti kan roh kita yang di alam kubur yang tetap hidup. Mengetahui enggak? Enggak, maksudnya kalau enggak mengetahui ya. Menurut Bapak jadi Allah itu menciptakan manusia memang untuk mati. Iya, memang bukan untuk mati sih. Cuman kan diciptakan jasad ini yang punya akal untuk bisa terus berpikir begitu. Jadi sehingga bisa kekal. Menurut Bapak kenapa manusia harus mati? Ya karena kita sebagai tubuh ya kan sebagai daging lama-lama kan rusak juga. Sebelum kerusakan itu terjadi, makin maka nyawa dipisahkan dengan tubuh.
tapi roh tidak, tetap menyatu di dalam tubuh. Jadi nggak ada alasan ya Pak, pokoknya natural aja, pokoknya tua ya udah mati gitu. Iya. Pantas Bapak masih Islam sampai sekarang. Udahlah Pak, aku pusing lah Pak. Bapak pemahaman Saya tanya ya. agak lain emang. Semoga bisa menjawab ya. Masih bisa lah kalau Alkitab. Oke, Alkitab siap. apa yang tidak bisa dijawab? Ya. Yesus itu berpusar atau tidak? Apa? Yesus itu punya pusar, punya udel atau tidak? Oh iya jelas punya dong, kan dilahirkan Oh. oleh Maria. Berarti sama dengan kita ya. Oh jelas, ya. Oh, berarti Yesus diciptakan dari perbuatan ayah dan ibu. Oh bukan Pak, Yesus itu lahir bukan, makanya tadi saya tanya, Yesus itu satu-satunya di mana kemanusiaannya bukanlah hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, tidak berasal dari Tapi kau punya pusar. jelas karena Maria. Padahal pusar itu adanya pusar itu pertemuan sperma lelaki dengan sperma perempuan, Beda, Pak. maka terciptalah pusar untuk menciptakan, menyempurnakan sosok yang di dalam kandungan yang Saya disebut tanya dengan sama manusia. Isa Almasih punya pusar nggak? Loh, kan zakar. Ya saya tanya, Tadi. punya pusar apa tidak Isa Almasih dalam Ya, Quran? pusar, wanita kan punya pusar. Saya enggak tanya itu. Nabi Isa Almasih itu laki-laki apa perempuan? Ada pada wanita, ada pada Enggak, saya tanya. perempuan. Kau punya satu nabi namanya Nabi Isa Almasih, betul? Betul. Itu laki-laki apa perempuan tuh Isa Almasih? Perempuan. Pak, saya tanya sekali lagi. Ya. Dari 25 nabi itu ada satu nabimu namanya Isa Almasih. Betul. Yang jadi sengketa sampai sekarang kan? Hmm. Ya. Isa Almasih itu laki-laki apa perempuan, jenis kelamin? Wanita. Karena hanya wanita yang punya zakar. Kalau laki-laki zakar Di mana beda. dikatakan Isa Almasih itu punya alat kelamin wanita dalam Qurannya? Loh, bukan ya wanita yang punya alat kelamin, bukan Isa punya alat kelamin beda. Loh, Isa itu laki-laki apa perempuan, Pak? Perempuan yang punya zakar. Jadi Isa Almasih itu perempuan, Pak? Betul, perempuan. Angel. Jadi dia punya pusar nggak itu? Ya wanita kan semua punya pusar. Loh, kalau dia tidak hasil Isa Almasih dalam Quran, Berpusar, bukan iya ya? berpusar. Isa Almasih dalam Quranmu tuh bukanlah hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, betul? Iya, kalau wujudnya seorang wanita, iya tetap hasil perkebunan dari. Isa Almasih bisa ada di dalam rahimnya Siti Maryam Iya. dalam Quranmu itu Iya. hasil Iya. persetubuhan laki-laki dan perempuan, bukan? Betul. Mana Hasil per. siapa suaminya Maryam? Yang menghamili Maryam? Yo, Nabi Muhammad punya istri namanya Maryam. Kalau di dalam Al-Quran, Maryam di dalam Quranmu ibunya Isa Almasih itu dihamili sama Muhammad. iya betul, kan punya anak laki-laki atau wanita kan begitu. Pak, yang benar Pak. Iya, Maryam itu istrinya Nabi Muhammad yang disebut dengan Muhammad Al-Ahzab 3340 tadi itu Maryam, sehingga Nabi Muhammad bisa menjadi Rasul di surat Al-Fatah 29 tadi. Itu penyatuan Muhammad dengan Maryam. Jadi si Maryam ini sama Nabi Muhammad, Maryam tuh hidupnya abad keberapa, Pak? Loh, kita tidak menyebut tahun abad gak ada, karena Al-Quran itu kan berjalan terus sampai hari kiamat terus berlaku. Berarti Nabi Isa Almasih itu adalah anaknya Nabi Muhammad dalam Quranmu? Bukan. Isa itu tetap pada Maryam. Bukan. Tetap pada Isa Almasih Maryam. itu tadi kamu mengatakan hasil Ya. persetubuhan antara Muhammad dengan Siti Maryam. Iya, betul? iya, Muhammad Nabi Muhammadmu bukan? iya, Berarti Nabi Muhammadmu sama Siti Maryam bertemu lalu wik-wik. iya. Itu Hasilnya kata anaknya saya. Isa Almasih seorang perempuan. Iya.
Bisa kalau punya anak wanita, Oke, ya saya tetap tanya, Isa ada di apakah situ. ini Nabi Isa Al-Masihmu itu di dalam Quran adalah Ya. anaknya Nabi Muhammad? Iya Iya dan Maryam. Wes aku nggak bisa melanjutkan lagi Pak percakapan kita Pak. Soalnya percakapan kita ini selama beberapa jam ini benar-benar percakapan antara dua orang gila ini Pak namanya. Jadi Tapi maksud Bapak, gimana Mana itu? itu? Isa Al-Masih itu anaknya Nabi Muhammad Pak. Iya, Iya, betul. betul. Dengan Maryam. Isa Al-Masih Jadi Al-Qur'annya dengan tetap Maryam. begitu terus ya siapa? Pak. Ya kan. Wis Pak, wis tak panggil ke ambulan wis sampean turun aja Pak, wis gantian Pak, turun Pak. Loh, Tuh, tapi tadi nggak bisa menjawab ya. ya. Kok nggak bisa menjawab? Saya sudah jawab kok. Ini Loh. gimana ya cara nuruninnya teman-teman kok nggak bisa nurunin ya? Ya kan, tapi kan sudah disebut jawab. Kalau Yesus itu bukan dari pertemuan, ya karena lelaki dengan wanita. Bapak tahu nggak, user itu tadinya adalah menghubungkan plasenta, betul? Iya, Plasenta berhubungan itu antara laki mengalirkan dan wanita. Oke, Bapak tahu nggak fungsi plasenta, Pak? Fungsi plasenta adalah mengalirkan makanan dari ibu kepada bayi. Sampai sini paham? Nggak Pak? ada hubungannya ibu dengan babi, nggak ada. Karena wanita itu mempunyai Tanya sama tempat Bapak. sendiri. Di dalam rahim ibu apa fungsi plasenta? Ini nggak bisa turun. Plasenta itu apa? Saya kan nggak pernah sekolah, nggak tahu. Apa itu plasenta? Oh, jadi Bapak nggak tahu plasenta? Nggak tahu. Apa itu plasenta? Pakai bahasa Plasenta Indonesia. itu tempat yang organ yang menghubungkan suatu jaringan antara ibu dengan bayinya untuk mengalirkan makanan nutrisi ke bayi. Jadi Dari mana? makanan Padahal dari ibu makan makanan nih. ya. Dialirkan nutrisinya melalui plasenta itu ke dalam bayi supaya bayinya itu makan dari plasenta itu. Berarti ada janin itu terhubung ya dengan ibu ya, ada urat yang terhubung langsung begitu Bukan lah. urat, plasenta Iya. bukan urat. Aduh. Maksud Maksud saya, Cara pusar itu terhubung nggak langsung dengan tubuhnya ibu, saya tanya. Ini aneh loh, biasanya Mungkin itu yang pernah melahirkan kan tahu. diturunin. Perut Terhubung langsung nggak? Barangkali ada Bapak gantian ya, surat Pak. Bapak turun deh. yang Gantian. terhubung langsung dengan ibu. Kan nggak ada di situ. Ya, udah Punya dulu, Pak. Ada tersendiri, keluar juga keluar semua beserta pusar-pusarnya. Iya. Udah Iya deh kan? kali ya, Pak. Aduh. Lama-lama aku bisa jadi gila ini. Ya, mohon maaf atas kelalaian kami ya, di pasien kami tadi lepas. Terima kasih. Loh, kok malah lari dia? Ada aja ini. Ini live pertama saya setelah beberapa minggu enggak live. Kok kemasukannya kayak begini? Azab namanya teman-teman ya, azab. Aduh, mimpi apa aku semalam ini? Isa Al-Masih adalah hasil hubungan antara Nabi Muhammad dengan Siti Maryam. Dan Isa Al-Masih itu adalah seorang perempuan. Wes, janjan. Abot.